Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel dari Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pembahasan yang dimana mereka itu para siswa singgah ke tempat mansion Kain, yaitu daerah wali kota, karena mereka akan segera menjalani perjalanan menuju ke Republik Eastern. Jadi gitu ya guys. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, setelah sampai di tempat peristirahatan di aula milik Kain, lalu Kain tuh diceramahi gitu, karena ya memiliki istana yang lebih megah dari istana yang ada di kerajaan. Setelah selesai diceramahi, Kain dan kelompoknya pun ikut berkumpul di aula untuk melakukan makan malam bersama para siswa lainnya. Setelah semuanya berkumpul di aula, barulah mereka dipandu oleh para pelayan untuk menuju ke tempat makan. Ketika mereka membuka pintu, terlihatlah berbagai hidangan yang berbaris di meja, dan kursi-kursi pun diatur mengelilingi meja bundar. Itu adalah buffet style prasmanan ala Eropa dari ingatan si Lula. Bagi para siswa yang masih muda, mereka pun merasa sangat senang dapat memakan apa saja yang mereka sukai di sana. Ada berbagai macam hidangan yang tersedia, mulai dari salad, olahan daging, hingga berbagai macam makanan penutup. Para pelayan pun memandu siswa dan guru memasuki ruangan dan duduk di posisi mereka masing-masing, termasuk Kain yang berada di meja yang sama dengan Telestia, Silk, dan Lil Tana. Setelah memastikan semua orang telah berada di posisinya, para pelayan pun mulai membagikan minuman. Kemudian datanglah Alex berdiri untuk memberikan sambutannya. Alex mengatakan meskipun wali kotanya ada di sana, namun kali ini Kain berperan sebagai siswa. Jadi Alex pun mengungkapkan harapannya kepada semuanya agar bisa menganggap Kain sebagai siswa. Alex juga menyampaikan bahwa seluruh masakan itu telah diatur agar semuanya dapat memilih dan menyantap makanan manapun yang mereka sukai. Jadi, Alex pun mempersilahkan semua orang untuk mengambil makanan mana saja yang mereka sukai. Dan setelah itu, Alex pun mengajak semuanya untuk bersulang. Gelas milik para siswa berisikan jus buah, sedangkan milik para guru diisi dengan wine. Meskipun begitu, gelas itu berbahan kaca yang bahkan di ibu kota pun menjadi barang berharga yang hanya bisa didapatkan melalui pre-order dalam jumlah terbatas. Dan di sana masih ada gelas-gelas lainnya yang berbaris selain yang mereka gunakan. Para siswa kebanyakan adalah calon bangsawan, meskipun ada juga rakyat biasa di antara mereka. Namun mayoritas adalah anak pemilik perusahaan besar. Mereka malah jauh lebih terkesan kepada gelas yang mereka genggam daripada rasa minuman yang mereka minum setelah bersulang. Kemudian para siswa pun melihat ke arah hidangan yang memiliki berbagai warna yang tertata dengan rapi. Mereka pun mengambil hidangan itu dan meletakkannya di piring, lalu membawanya ke meja mereka masing-masing. Kain pun menekankan kepada mereka semua untuk mengambil hidangan manapun yang mereka sukai. Teles, Silk, dan Lil Tana pun berkomentar sambil mengambil makanan dengan penuh kebahagiaan. Para pelayan pun bersiaga di belakang meja hidangan dan akan mengambilkan hidangan kembali dengan rapi jika ada menu yang diinginkan. Dari meja lain pun terdengarlah suara yang memberikan kesan kelezatan hidangan itu. Para guru juga menikmati anggur yang disajikan serta menikmati santapan mereka. Para pelayan juga segera mengambil piring yang telah kosong selagi mereka mengambil makanan lagi. Ketika Kain memperhatikan sekitarnya, ia pun melihat Laura yang sedang mengambil piring kosong dan ia pun tersenyum. Meskipun mereka sangat menikmati hidangan sambil mengobrol, namun yang paling membuat para siswa perempuan gembira adalah makanan penutupnya. Kue-kue dan buah-buahan yang berbagai macam pun berjejer dan masing-masing sudah dipotong kecil. Kain pun melirik ke arah Lula yang sedang bersiaga di sudut ruangan, dan ketika menyadari hal itu, Lula pun tersenyum. Kemudian ia pun mengacungkan ibu jarinya. Kain pun tersenyum pahit, namun karena Telestia dan yang lainnya sangat bahagia, Kain pun mengangguk keringat. Setelah selesai makan, para guru pun menjelaskan agenda esok hari, dan setelahnya para siswa pun kembali ke kamar mereka masing-masing.
Setelah itu Alek pun menjelaskan bahwa akan ada waktu mandi, pria dan wanita akan dipisah dan para pelayan pun menjelaskan cara menggunakannya. Lalu ketika mereka tiba di pemandian, mereka pun kembali terkejut karena itu adalah karya pengetahuan kain dan lula yang luar biasa. Lantai berubin yang telah dipoles, tempat bilas yang luas, serta pemandian terbuka pun telah disiapkan. Bahkan ketika Alek pertama kali melihatnya, ia pun sangat mengaguminya. Mereka pun dibebaskan untuk mandi kapan saja mereka mau. Ada siswa yang ingin bersantai dulu di kamar, ada pula yang ingin langsung segera menikmati pemandiannya. Para guru pun tampak belum cukup minum sehingga Alek pun menemani mereka untuk lanjut minum-minum di ruangan yang berbeda. Alek juga merupakan lulusan sekolah itu, jadi ia pun sangat mengenali para guru yang ikut dalam kegiatan kunjungan itu dan mereka pun mulai saling bernostalgia. Kemudian di kamar kain, Telestia dan yang lainnya pun berkumpul. Darmesia pun menyajikan teh dan mempersilahkan mereka untuk menikmatinya. Lalu setelah itu ia pun langsung meninggalkan ruangan. Sebenarnya Kain telah memberitahu Alek bahwa mereka akan tinggal di penginapan. Namun pada akhirnya mereka malah diberikan pelayanan seperti itu di tempat yang mirip dengan istana. Membayangkan tindakan Alek yang luar biasa di rencananya, Kain pun menghela nafas panjangnya dan kemudian meminum teh tersebut. Teles dan Silk pun tampak ceria sambil mengungkapkan keinginan mereka untuk segera menikah setelah mereka lulus dan tinggal di istana itu. Namun Liltana tampak sedikit muram. Meskipun Liltana mengatakan bahwa dialah orang yang lebih dulu bertemu dengan Kain dengan suara pelan, namun itu terdengar oleh Kain sehingga Kain pun bertanya apakah Liltana sedang sakit karena wajahnya terlihat tidak sehat. Mendengar perkataan Kain, Liltana pun menggenggam kalung miliknya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Namun setelah memperhatikan batu yang ada di kalung itu, Kain pun bertanya kepada Liltana tentang kalung yang imut yang selalu dia pakai bahkan saat ia mandi itu, sehingga membuat Kain tertarik dan meminta Liltana untuk memperlihatkannya. Setelah itu Liltana pun mulai melonggarkan genggamannya dan terlihatlah sebuah batu permata biru yang terlihat sangat serasi dengan rambutnya. Melihat permata yang indah itu, Silk pun berpendapat bahwa kalung itu pasti benda pemberian seseorang sehingga sangat berharga bagi Liltana. Mendengar perkataan Silk itu, tiba-tiba wajah Liltana pun memerah. Teles dan Silk pun semakin bersemangat ketika membahas tentang percintaan Liltana sehingga mereka pun mendesak Liltana untuk menceritakannya. Awalnya Liltana pun merasa enggan, namun akhirnya ia pun mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang pertemuan mereka. Itu adalah kisah ketika ia mengunjungi sebuah pasar di sebuah kota, lalu ia bertemu dengan seorang anak laki-laki dan pada saat itu mereka pun saling memilih kalung. Ketika pembicaraan itu berlanjut, mengesampingkan Teles dan Silk yang sedang bersemangat, Kain pun membuat ekspresi seperti sedang berpikir karena ia merasa tidak asing dengan kisah dan kalung itu. Kemudian Kain pun meraih kalung itu miliknya dan refleks melihat ke arah kalungnya lalu mulai mengingat-ingat masa lalu dan potongan demi potongan ingatan pun saling mengisi. Teles dan Silk yang antusias pun sudah tidak sabar ingin mendengar lanjutan ceritanya. Menanggapi kegembiraan mereka berdua, Liltana pun menatap ke bawah dengan wajah yang agak suram. Menyadari hal itu, Teles dan Silk pun segera berhenti dan meminta maaf. Melihat Liltana yang membuat ekspresi serius itu, Kain pun mulai bertanya apakah Liltana adalah gadis yang ditemuinya di pasar Ramesta waktu itu. Mendengar pertanyaan dari Kain, Liltana pun hanya menatap Kain dengan wajah yang memerah dan kemudian mengangguk dalam diam. Teles pun mengerti bahwa Kain dan Liltana pernah bertemu sebelumnya, jadi dia pun meminta Kain untuk menjelaskannya secara rinci. Menghadapi tatapan serius dari Telestia, Kain pun hanya bisa mengangguk. Mereka berempat pun mulai mengelilingi sebuah meja dan Kain pun mulai bercerita sambil berusaha menggali ingatannya. Kain pun bercerita bahwa itu terjadi saat dia masih tinggal di Gracia dan waktu itu ia pernah pergi ke kota Ramesta sekali dengan ayahnya. Kota Ramesta adalah basis ekspor impor dengan kekaisaran Viso sehingga banyak barang unik di sana. Jadi Kain pun membawa pengawalnya ke pasar untuk mencari souvenir untuk Reine dan juga keluarganya. Pada saat itu Kain pun bertemu dengan seseorang gadis yang sedang ingin membeli sebuah kalung di toko dan gadis itu adalah si Liltana. Ketika Kain sedang memilih souvenir untuk Reine, ia pun mendapati Liltana yang sedang berusaha membeli kalung yang sama dengan yang Kain pilih. Liltana pun rela menyerahkannya kepada Kain, namun sebagai gantinya Kain diminta untuk memilihkan kalung untuknya.
Saat itu, Kain pun berpikir bahwa sebagai putri pedagang, Liltana terlihat memakai pakaian yang terlalu mewah dan terlalu cantik karena waktu itu Liltana sedang dikejar oleh seseorang. Liltana pun membaur di kerumunan dan menghilang. Setelah itu Kain pun ikut bepergian dengan Gam dan tidak pernah mengunjungi pasar itu lagi. Jadi sejak saat itu Kain pun tak pernah bertemu dengan Liltana lagi. Setelah selesai menjelaskan itu, Kain pun menyeruput tehnya untuk sekedar membasahi kerongkongannya. Selama Kain bercerita, Liltana pun hanya bisa terus melihat ke bawah. Teles pun mengerti dan segera mengkonfirmasinya kepada Liltana apakah cerita itu benar. Mendengar pertanyaan dari Telestia, Liltana pun tetap menatap ke bawah sambil mengangguk perlahan. Setelah mengkonfirmasi hal itu, Teles pun melirik ke arah Silk dan mereka pun saling mengangguk. Dan mereka pun meminta izin kepada Kain untuk bicara dengan Liltana dan meminta Kain untuk meminjamkan tempat tidurnya yang super besar itu. Kain pun setuju dan menjawab pertanyaan Teles itu dengan nada yang lemah. Setelah itu Silk pun memperjelas maksud Telestia bahwa mereka bertiga ingin meminjam kamar Kain untuk tidur bersama malam itu karena di kamar mereka terlalu sempit. Mendengar itu Kain pun berpikir apakah itu semacam perkemahan gadis-gadis sekolah, karena di kehidupan masa lalunya bagi siswa SMA kelas 2 akan diadakan kegiatan perkemahan di musim gugur. Namun Kain tidak bisa mengikutinya. Kain pun mengangguk sambil tersenyum membayangkan hal tersebut. Namun Kain meminta mereka untuk tidak menyentuh dokumen di meja kerjanya karena banyak hal penting di sana. Kain pun menghabiskan tehnya sambil mengatakan bahwa dia akan tidur di kamar yang lain dan Kain pun langsung beranjak dari tempat tidurnya. Saat Kain beranjak pergi, Silk pun bertanya kepada Kain apakah waktu kecil ia pernah menganggap Liltana itu gadis yang cantik. Mendengar perkataan Silk, tubuh Liltana pun tiba-tiba bergetar dan seluruh wajahnya pun memerah hingga ke telinganya. Kain pun mulai merasakan bahaya dan hanya mengatakan "Selamat malam." Lalu ia pun terburu-buru meninggalkan kamar. Ketika sampai di luar, Kain pun menghela napasnya dan bersandar di pintu yang sudah tertutup karena ia tidak menyangka gadis itu adalah si Liltana. Kemudian Kain pun berjalan menyusuri koridor sambil mengingat kejadian tersebut. Kini Kain pun telah kehilangan tempat untuk tidur. Namun tiba-tiba Darmesia sang kepala pelayan pun muncul untuk memberitahu Kain bahwa ia sudah menyiapkan kamar lain untuk Kain. Kain pun berterima kasih dan bertanya apakah tadi Darmesia mendengarnya. Tanpa mengatakan apapun, Darmesia pun hanya tersenyum dan memandu Kain menuju ke kamarnya. Kain pun mengikuti Darmesia menuju ke kamar tidur yang masih kosong dan ia pun segera tertidur. Di saat pagi hari, Teles dan Silk pun menyapa Kain dengan ceria, sedangkan Liltana di belakang mereka menyapanya dengan malu-malu. Mereka pun sudah mengganti pakaian mereka dan setelah sarapan nanti mereka sudah siap untuk meninggalkan kota Drintel. Meskipun Kain sedikit mengkhawatirkan isi pembicaraan mereka kemarin, tapi Kain tak bisa bertanya dan dengan tetap memendam rasa penasaran itu. Kain pun menuju ke ruang makan. Hidangan sarapan pun disajikan dengan buffet style sama seperti semalam, namun menunya berbeda. Tapi mereka tetap mengambil makanan yang mereka sukai dan kemudian makanannya di meja. Kain dan ketiga gadis itu pun lagi-lagi berada di meja yang sama. Mereka pun sudah tidak sabar untuk segera sampai ke Republik Isten karena itu adalah pertama kalinya mereka ke luar negeri. Liltana adalah siswa pindahan dari Kekaisaran Visus ke Kerajaan Esfod. Jadi, ia sudah punya pengalaman. Namun bagi siswa rata-rata di sana termasuk Kain, itu adalah pengalaman pertama mereka. Setelah meninggalkan gerbang barat ke kota Drintel, mereka pun akan mengarah ke utara dan kemudian singgah di kota Terenza. Dan setelah itu mereka pun akan sampai ke perbatasan wilayah dengan Republik Isten. Setelah rombongan itu selesai sarapan dan menuju keluar mansion, mereka pun melihat kereta-kereta kuda yang sudah siap serta kesatria dan para petualang pengawal pun sudah bersiaga menunggu kereta. Para pelayan rumah termasuk Alec dan Darmesia pun berbasis untuk mengantarkan kepergian mereka. Para siswa pun segera menaiki kereta mereka masing-masing. Setelah mengucapkan terima kasih atas sambutan Alec, kereta itu pun mulai bergerak maju. Butuh waktu sekitar 3 hari untuk bisa sampai ke kota Terenza karena di perjalanan kali itu tidak ada kota singgah. Maka para ksatria petualang pun menggelarkan tenda di tengah perjalanan.
Karena Drintel terlalu nyaman, jadi Teles pun mengungkapkan perasaan senangnya di sana. Mendengar perkataan Teles, Silk dan Liltana pun mengangguk setuju. Kain pun hanya bisa tersenyum pahit. Di dalam magic bag yang disimpan pihak sekolah, memang memiliki tempat tidur di dalamnya, namun itu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan apa yang ada di kota Drintel. Para siswa lainnya pun juga berpikir demikian dan mulai ada yang mengeluhkan hal itu dengan suara yang lirik. Namun para guru langsung menjawabnya dengan mengatakan bahwa kemarin mereka hanya sedikit beruntung saja. Kemudian mereka pun dapat tiba di Terenza tanpa masalah. Kota Terenza ada di bawah pemerintahan Viscount Bart von Ragnas Terenza. Viscount Bart itu adalah salah satu anggota fraksi Marquis Cordino, dan bagi Kain ia sangat tidak ingin berurusan dengan orang tersebut. Nah, di sini sebenarnya adalah salah satu rencana jahat si Cordino ya. Rombongan kereta itu pun tiba di pintu masuk. Setelah para guru melakukan administrasi, mereka pun masuk menyusuri kota. Kain pun menatap pemandangan kota dari jendela kecil di keretanya, namun ia melihat kota itu sedikit lebih sepi. Toko-toko tidaklah ramai dan hanya ada sedikit orang yang berlalu lalang. Ada juga beberapa toko yang tutup. Silk pun menggumamkan pendapatnya tentang kondisi kota Terenza yang agak sepi dibandingkan Drintel. Teles dan Liltana pun menyetujuinya. Kemudian rombongan mereka pun tiba di mansion wali kota. Mansion wali kota itu merupakan sebuah gedung dengan 2 lantai dan para pelayan mansion itu pun sudah berbaris untuk menyambut mereka. Para guru dan siswa pun turun dari kereta dan kemudian berbaris. Lalu tampaklah seorang pria paruh baya yang merupakan wali kota di sana, dan ada Marquis Cordino juga di sampingnya. Bukan Viscount Bart sebagai wali kota yang menyapa mereka, melainkan Marquis Cordino. Lalu kemudian para siswa pun diantarkan ke dalam mansion dan diantar ke kamar mereka masing-masing. Teles, Silk, dan Liltana pun memiliki kamar mereka masing-masing, sedangkan siswa lainnya diberikan kamar berisikan 2 orang atau bahkan 4 orang. Dan tentu saja Kain juga mendapatkan ruangan dengan 4 orang. Meskipun Kain berpikiran bahwa mereka benar-benar melakukan penyalahgunaan kekuasaan, namun Kain sangat menikmati perbincangan dengan teman sekamarnya hingga saat makan malam tiba. Untuk makan malam, beberapa meja pun diatur untuk seberapa orang yang bisa duduk di sana. Teles, Silk, dan Liltana pun dipandu ke meja yang sama dengan Marquis Cordino dan Viscount Bart, sedangkan Kain dan yang lainnya duduk di meja lain yang telah disediakan. Pokoknya di sini Kain kayak dikelompokkan dengan para orang-orang biasa gitu ya. Minuman pun disediakan di hadapan masing-masing orang untuk bersulang. Kemudian Marquis Cordino pun berdiri dan memberikan aba-aba untuk bersulang. Setelah itu satu persatu makanan pun dibagikan dan mereka pun mulai menyantap makanan mereka. Para siswa pun ada yang mengeluh entah karena jumlahnya atau karena makanan itu sudah mulai dingin. Terdengarlah keluhan dari para siswa meskipun mereka berbicara sambil berbisik dan berusaha agar tidak terdengar oleh Cordino ataupun Viscount Bart. Sambil tersenyum, Cordino pun mengatakan bahwa hari itu mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk menyambut para siswa. Namun Teles, Silk, dan Liltana tampak sependapat dengan para siswa lain dan mereka pun tidak bisa mengatakan itu. Teles pun berterima kasih kepada Marquis Cordino dan Viscount Bart atas keramahan mereka. Teles juga mengatakan bahwa dia sempat melihat-lihat kota itu, namun menurutnya kota itu terlalu sepi sehingga ia bertanya apakah ada masalah. Mendengar perkataan Teles, baik Marquis Cordino maupun Viscount pun menggerutkan wajah mereka. Sambil tajam ke arah Kain yang sedang menyantap makanan di meja lain, Marquis Cordino pun menjelaskan bahwa memang benar populasi kota itu sedang menurun terus-menerus karena disebabkan oleh kota yang berbuat seenaknya. Di sini Cordino menyinggung si Kain ya, karena kemajuan dari kota Drintel. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Menurut gua di volume ini akan agak sedikit seru karena mulai adanya percakapan antara Teles, Silk, dan Liltana yang sepertinya di sini Teles dan Silk setuju Liltana jadi tunangan Kain juga. Lalu di negara Isten, Kain diikuti oleh petualang yang dapat request dari anak penguasa salah satu kota di negara Isten, dan akibatnya Kain lumayan dapat rejeki. Tapi di situ nanti ada bawahan si Cordino juga yang akan menyelesaikan urusan Kain, bukan menyelesaikan sih, kayak menghambat urusan Kain gitu. Dan di volume ini juga Kain akan ketemu calon harem barunya, putri dari Kekaisaran Beneditos, yang Kain selamatkan dari arena pertarungan saat si putri itu melawan petualang peringkat S negara Isten. Kalau nggak salah dari istrinya, bukan istri, anak dari
keras iblis ya. Pokoknya ditunggu aja dah. Dah sampai segini dulu dan see you.